Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Ikhwatul iman, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ini masih kelanjutan ayat sebelumnya, ayat 23. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayyuhal muslimun, firmannya wal muhsanatu minan nisa'i illa malakat aymanukum, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Illa ma malakat aymanukum, artinya diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita muhsan yang bersuami, ya, muhsan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki, yaitu yang kalian miliki melalui penawanan, maka halal bagi kalian menggaulinya. Apabila kalian telah istibra', artinya istibra' menanti kosong rahim, yaitu menanti satu kali haid bagi perempuan-perempuan kafir yang dapat ditawan untuk bersetubuh dengannya terhadap mereka, karena ayat ini turun berkenaan tentang hal itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kami mendapatkan satu tawanan wanita Autos yang telah memiliki suami. Kami tidak suka menjima mereka sedangkan mereka bersuami. Maka kami menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu turunlah ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, maka kami menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka. Begitulah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Muslim dalam sahihnya. Wallahu a'lam.
Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa menjual budak wanita merupakan perceraian dari suaminya. Ya. Menjual budak wanita merupakan perceraian dari suaminya. Mengambil keumuman ayat ini, akan tetapi jumhur ulama baik dahulu maupun yang sekarang telah menyangkal pendapat mereka, ya, telah menyangkal pendapat mereka, yaitu mereka berpendapat bahwa penjualan budak wanita tidak otomatis merupakan perceraian baginya dari suaminya. Karena pembeli merupakan wakil dari penjual. Sedangkan penjual telah mengeluarkan pemanfaatan budak ini dari kepemilikannya. Mereka berpegang pada hadis Barirah, ya, dalam masalah ini yang ditakhrij dalam Sahihain dan lain-lain. Ikhwatul iman, sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin membelinya dan memerdekakannya, serta perkawinannya tidak batal dengan suaminya, yaitu Mughis. Rasulullah mempersilahkan memilih antara cerai atau terus. Ya. Ia memilih cerai, kisahnya ini cukup terkenal. Maka seandainya penjualan budak wanita merupakan perceraian sebagaimana yang mereka katakan, maka Nabi SAW tidak akan mempersilahkan memilih. Betul nggak ikhwatul iman? Lah, tatkala Nabi mempersilahkan Barirah untuk memilih, maka hal itu menunjukkan tetapnya pernikahan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dari ayat ini adalah wanita-wanita tawanan saja. Wallahu alam, wanita-wanita tawanan saja. Firman-Nya, kitaballahi alaikum, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Artinya keharaman ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, yaitu 4 istri. Maka teguhlah dengan ketentuannya, dan janganlah kalian keluar dari batas-batasnya, serta teguhlah dengan syariat dan fardu-fardunya. Ibrahim berkata, kitaballahi alaikum, yaitu apa yang diharamkan kepada kalian. Firman Allah Ta'ala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian. Artinya apa? Selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebagai mahram, maka halal bagi kalian. Itulah yang dikatakan oleh Atha dan lain-lain. Dan firman-Nya, antabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya, untuk dikawini bukan untuk berzina. Artinya carilah dengan harta-harta kalian istri-istri hingga 4 atau budak-budak wanita yang kalian kehendaki dengan cara syar'i. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, muhsinina ghaira musafihin, untuk dinikahi bukan untuk berzina. Kelanjutan ayat ini, famas tamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka istri-istri yang telah kamu nikmati, kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Artinya sebagaimana kalian telah menikmati mereka, maka berikanlah mahar-mahar mereka untuk menggantinya, seperti firman-Nya, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dengan keumuman ayat ini dapat dijadikan dalil tentang nikah mut'ah. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut nikah mut'ah sementara atau nikah kontrak pernah disyariatkan pada permulaan Islam, kemudian setelah itu dibatalkan. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa awalnya dibolehkan, kemudian dibatalkan, kemudian dibolehkan, lalu dibatalkan lagi sebanyak 2 kali. Ulama yang lain berkata pembatalannya lebih dari itu. Ulama lainnya berkata pernah dibolehkan 1 kali, kemudian dibatalkan, dan setelah itu tidak dibolehkan sama sekali. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sekelompok sahabat yang berpendapat dibolehkannya nikah mut'ah karena darurat. Ya, karena darurat, dan inilah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Akan tetapi jumhur ulama berbeda dengan pendapat tersebut. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadis yang tercantum dalam Sahihain bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan daging keledai piaraan pada perang Khaybar. Untuk hadis ini terdapat banyak komentar yang menetapkan, yaitu di dalam kitab-kitab hukum
Di dalam Sahih Muslim dari Ar-Rabi bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhni bahwa ayahnya ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada Fathul Makkah, maka beliau SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, inni kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah wa man kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilahu wala ta'khudu mimma ataitumuhunna syai'a." Hai manusia, dahulu aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang telah memiliki perjanjian hal tersebut, maka biarkanlah jalannya, dan janganlah kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Maknanya seperti pada ayat wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, dan ayat seterusnya. Artinya ikhwatul iman, jika kamu telah menentukan mahar untuknya, lalu ia bebaskan kamu semua mahar atau sebagiannya, maka hal itu tidaklah menimbulkan berdosa bagimu ataupun baginya. Kemudian firman-Nya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Penyebutan dua sifat Allah, aliman hakima, setelah ketetapan hal-hal yang diharamkan ini adalah amat sesuai. Ikhwatul iman. Kemudian ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihati wala muttakhidati akhdan فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka, maksudnya yang tidak cukup taul, yaitu keluasan dan kemampuan. Taulan adalah keluasan dan kemampuan. Ayyangkihal muhsonatil mu'minat, untuk mengawini muhsonat mukminat, yaitu wanita-wanita merdeka bersih dan beriman. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Artinya, maka nikahilah wanita beriman dari budak-budak yang dimiliki oleh kaum mukminin. Untuk itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak wanitamu yang beriman. Lah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lain berkata, maka hendaklah ia menikahi budak-budak wanita milik orang-orang beriman. Demikianlah yang dikatakan oleh As-Sudi Muqatil bin Hayyan. Lalu Allah selingi dengan firman-Nya, wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. Allah maha mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Artinya Allah maha mengetahui hakikat dan rahasia berbagai urusan. Sedangkan bagi kalian wahai manusia hanya mengetahui perkara yang lahir saja.
Fankihuhunna biidni ahlihin, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa tuan adalah wali bagi budak-budak wanitanya yang tidak boleh dikawini kecuali dengan seizinnya. Begitu pula ia menjadi wali bagi budak laki-lakinya di mana ia tidak boleh menikah kecuali dengan izinnya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Artinya apa? Serahkanlah mahar-mahar mereka dengan ma'ruf, yaitu dengan kebaikan jiwa kalian, dan janganlah kalian kurangi sedikit pun karena merendahkan mereka, jangan. Karena kedudukannya sebagai budak-budak wanita, ya, jangan. Yang demikian firman Allah, muhsonatin, wanita-wanita yang memelihara diri. Artinya wanita-wanita yang menjaga diri dari zina, tidak melakukannya. Untuk itu firmannya ghairu musafihat, bukan wanita-wanita musafihat, yaitu bukan wanita-wanita pezina yang membiarkan dirinya dijamah oleh siapa saja. Serta firmannya wala muttakhidati akhdan, dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Ibnu Abbas berkata, al-musafihat adalah wanita-wanita pezina terlaknat yang membiarkan dirinya dijamah oleh siapa saja. Dan ia berkata muttakhidati akhdan, al-akhdan adalah laki-laki simpanan. Demikian pula pendapat yang diriwayatkan oleh atau dari Abu Hurairah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ad-Dahhak atau Al-Khurasani, Yahya ibnu Abi Katsir, Muqatil bin Hayyan dan As-Sudi, yang semuanya mengatakan al-akhdan adalah laki-laki simpanan. Ya, maknanya al-akhdan adalah laki-laki simpanan. Allah telah melarang untuk menikahi wanita tersebut yang mengambil laki-laki lain sebagai simpanan selama mereka melakukan hal yang demikian itu. Firman-Nya faida uhsinna fa in ataina bi fahishat fa alaihinna nisfu 'alal muhsanati minal adab. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, nikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji yakni zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Para ahlul qiraat berbeda pendapat dalam membaca uhsinna dalam ayat tersebut, ya. Faida uhsinna, yakni Abu Bakar, Hamzah dan Kisai membacanya dengan fathah. Nah, Hamzah dan sad, yakni ahsanna. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan mendomahkan Hamzah dan mengkasrohkan sad, uhsinna. Nah, jadi faida uhsinna. Kalau Imam Hamzah, Kisai membacanya dengan faida ahsanna. Sebagian mereka ada yang membacanya dengan mendomahkan huruf Hamzah dan mengkasrohkan huruf sad. Uhsinna yakni dengan i'rab mabni, i'rabnya mabni tatkala tidak disebutkan fa'ilnya, dan ada yang membacanya dengan fathah, hamzah dan sad sebagai fi'il lazimnya yang tidak membutuhkan objek. Kemudian dikatakan bahwa dua qiraat itu memiliki makna yang sama. Mereka berbeda pendapat tentang mana al-ihsanu. Al-ihsan menjadi dua pendapat. Itu yang dimaksud al-ihsan di sini adalah Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhum. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perkawinan. Ini pendapat yang kedua, itulah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang paling jelas wallahu a'lam bahwa yang dimaksud dengan al-ihsan di sini adalah perkawinan. Karena redaksi ayat tersebut menunjukkan demikian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Barang siapa di antara kamu yang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Redaksi ayat yang mulia tersebut adalah tentang budak-budak wanita yang mukminah. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan faida uhsinna adalah apabila mereka telah kawin
sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Banyak hadis-hadis umum yang menjelaskan tentang ditegakkannya hukuman had terhadap budak. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya bahwa Ali radhiyallahu anhu dalam khutbahnya berkata, "Hai manusia, tegakkanlah had kepada budak-budak kalian yang sudah kawin atau yang belum, karena salah seorang budak wanita Rasulullah SAW pernah berzina. Lalu aku Ali diperintahkan untuk menderanya, mencambuknya, akan tetapi diketahui bahwa ia baru menempuh masa nifas. Jika aku menderanya, aku khawatir akan membunuhnya. Lalu hal itu kuceritakan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, ahsanta utsrukha hatta tatamathal. Bagus, biarkanlah hingga ia bersih." Di dalam riwayat Abdullah bin Ahmad bukan dari ayahnya tercantum faida ta'afat min nifasiha fajlidha khamsin. Jika ia telah suci dari nifasnya, maka deralah, cambuklah dia 50 kali. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim tercantum ida zanat salasan falyabiha firrabi'ah. Apabila ia berzina untuk yang ketiga kalinya, maka juallah pada kasus zina yang keempat kalinya. Firman-Nya dzalika liman khasyal anata minkum. Hal itu adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri. Artinya, menikahi wanita-wanita budak dengan syarat-syarat yang lalu hanya dibolehkan bagi orang yang takut dirinya terjatuh pada zina dan berat baginya untuk sabar dari jima. Serta semua itu sangat menyulitkannya, maka di saat itu bolehlah ia mengawini budak-budak wanita. Jika ia biarkan dirinya untuk tidak mengawini budak-budak itu dan memperjuangkan dirinya untuk tidak terjerumus pada zina, maka itu lebih baik baginya. Karena jika ia menikahinya, maka anak-anaknya menjadi budak bagi tuan-tuannya. Kecuali suaminya adalah kerabat tuannya, maka anak-anaknya tidak menjadi budak, menurut pendapat lama Imam Syafi'i. Untuk itu, firman Allah Ta'ala, wa antasbiru khairul lakum, wallahu ghafurur rahim. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat yang mulia ini, jumhur ulama mengambil dalil tentang bolehnya menikahi budak-budak wanita dengan syarat tidak memiliki kemampuan menikahi wanita-wanita merdeka. Dan karena khawatir terjatuh dalam kemaksiatan, karena dengan nikah tersebut mengandung bahaya. Di mana anak-anaknya akan menjadi budak, serta merupakan kehinaan ketika meninggalkan menikah wanita merdeka lalu memilih menikahi budak-budak. Dalam hal ini Abu Hurairah dan para pengikutnya berbeda pendapat dengan pendapat jumhur, dengan memberikan syarat dua hal, yaitu jika seseorang tidak menikah dengan wanita merdeka, maka dia dibolehkan menikahi budak mukminah dan seorang wanita ahli kitab, baik ia memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka atau tidak, serta takut terjatuh pada zina atau tidak. Dasar pijakan mereka adalah firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelummu. Artinya wanita-wanita iffah, yakni menjaga diri, mencakup merdeka atau budak. Ayat ini bersifat umum serta secara jelas menjadi dalil apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.